tentang salah satu wanita yang mulia, adalah putri. Beliau adalah putri daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penghulu daripada seluruh wanita di surga dan seluruh wanita di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah tersebut adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah, putri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ibu beliau bernama As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Beliau ini yang insyaAllah di malam hari ini kita bahas biografinya. Ibu dari Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Beliau adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Fatimah binti Rasulillah ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Beliau adalah putri Rasulullah SAW yang paling bungsu. Ibu daripada Sayyidah Fatimah adalah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah, beliau lahir sebelum bi'sah Rasulullah SAW, sebelum Nabi diutus, diperkirakan 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus. Beliau diberi julukan Az-Zahra, wajahnya yang berseri-seri, dan diberi julukan juga Ummul Hasan, dan dipanggil juga Ummul Husain, dan dipanggil Ummi Abiha, ibu dari ayahnya atau ibu dari bapaknya. Suami beliau adalah Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib Al-Qurashi Al-Hashimi. Anak beliau Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain Sayyidah Fityanil Jannah. Beliau adalah tuan atau sayyid daripada para pemuda di surga. Imam Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah mengatakan julukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha disebut Ummi Abiha, ibu, Abiha bapaknya, dan diberi julukan Az-Zahra. Az-Zahra adalah wanita yang berseri-seri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib sesudah terjadi peristiwa atau perang Uhud. Usia Sayyidatuna Fatimah pada saat itu 15 tahun 5 bulan setengah. Dan usia Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Talib pada saat itu 20 tahun dan 5 bulan. Sayyidatina Fatimah Zahra, beliau adalah anak bungsu Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Zainab, Sayyidatuna Zainab, anak Rasulullah, putri Rasulullah pertama. Yang kedua Sayyidatuna Ruqayyah. Yang ketiga Sayyidatuna Ummu Kulthum. Yang keempat adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kemudian semua anak-anak Nabi SAW, putra-putri Nabi dari Sayyidatuna Khadijah, kecuali Ibrahim daripada Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan Raja Mesir Al-Muqawqas kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memiliki satu anak laki-laki daripada Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Para jemaah yang dimuliakan Allah, semua anak Rasulullah SAW meninggal di masa hidupnya, kecuali Sayyidatuna Fatimah, meninggal tidak lama sesudah wafat Rasulullah SAW. Sayyidatuna Ruqayyah punya anak namanya Abdullah bin Uthman, dan beliau wafat di masa kecilnya. Dan Sayyidatuna Ummu Kulthum tidak mempunyai keturunan. Dan Sayyidatuna Zainab memiliki anak namanya Ali dan meninggal pada masa kecilnya.
dan mempunyai anak namanya Umamah binti Abil As. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua keturunan Nabi SAW putus kecuali dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Imam Ali mengatakan, khatabtu Fatimah ila Rasulillah. Saya melamar Fatimah kepada Rasulullah. Faqalat li maulatun li. Lalu salah satu pelayan mengatakan kepada Ali, hal alimta anna Fatimah khutibat ila Rasulillah? Apakah kamu tahu bahwa Fatimah itu dilamar? Kemudian beliau mengatakan tidak. Lalu pelayannya tersebut mengatakan, kenapa kamu tidak datang wahai Ali kepada Rasulullah dan melamar Fatimah? Kata Imam Ali, apa yang saya punya dengan saya melamar Fatimah binti Rasulullah? Saya tidak punya mahar untuk beliau. Lalu pelayannya mengatakan, coba kamu datang kepada Rasulullah, minta nikah sama Fatimah, pasti akan dinikahkan. Kemudian pelayannya itu terus mendesak Imam Ali untuk segera melamar dan menikah dengan Sayyidatuna Fatimah. Lalu Sayyidina Imam Ali karena banyak dorongan daripada pelayannya tersebut, akhirnya datang bertemu dengan Rasulullah. Dan beliau datang menghadap Rasulullah karena wibawanya Nabi SAW. Beliau itu enggak berani. Sampai kata Imam Ali, pas aku duduk di depan Nabi mau ngomong, ya Rasulullah, aku mau menikah dengan Fatimah. Kata beliau, aku la astati' an atakallam. Saya tidak bisa bicara sedikit pun, satu kalimat pun enggak bisa. Saking wabawaan Rasulullah SAW di hadapan Sayyidina Imam Ali, diam, enggak bisa ngomong sedikit pun. Kemudian Rasulullah yang memulai, ma ja'a bika alaka hajah? Apa yang menandakan kamu kepada saya di waktu ini? Apakah kamu ada perlu? Lalu Imam Ali diam. Pas terdiam, Rasulullah tahu punya wahyu berbeda. Rasulullah mengatakan, la'allaka ji'ta takhtub Fatimah. Kelihatan kamu datang mau menikah dengan Fatimah, mau melamar Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Lalu Imam Ali pada saat itu karena sudah ada mulai pembicaraan dari Nabi, kata beliau, na'am, iya. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu punya mahar gak buat Fatimah? Kata Imam Ali, saya tidak punya ya Rasulullah. Loh, kata Nabi SAW, ma fa'alta bid-dir' allati sallahtuka. Bagaimana dengan baju perang yang saya pernah berikan kepada kamu? Akhirnya kata Imam Ali, masih ada, tapi ya cuma 400 dirham kalau dijual. Akhirnya Rasulullah SAW menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Imam Ali dengan baju perang yang itu dijual 400 dirham. Yang sekarang kalau menikah harus mahar besar-besaran. Ini putri dari Rasulullah SAW. Anak daripada Sayyidatina Fatimah ada 5. Imam Al-Hasan, Imam Al-Husain, ada Muhsin, ada Ummu Kulthum, ada Zainab. 5. Ummu Kulthum menikah dengan Umar bin Khattab, putri Sayyidina Imam Ali. Biar orang Syiah yang selalu mencela Sayyidina Umar bin Khattab, putri Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab dan mempunyai keturunan namanya Zaid bin Umar bin Khattab. Zainab, Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Umar. Kemudian Zainab menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, tetapi meninggal dan mempunyai keturunan anak Aunan wa Aliyan, Aun dan Ali. Begitu disampaikan oleh Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala jilid 2 halaman 119 sampai 125. Diriwayatkan bahwa rumah yang Sayyidina Imam Ali sewa untuk menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha agak jauh dari rumah Nabi SAW. Dan itu menyulitkan Rasulullah setiap kali mau berkunjung ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Lalu itu berita tersebut sampai kepada Harithah ibn Nu'man. Kemudian Harithah ini rumahnya sebelah-sebelahan dengan rumah istri-istri Nabi, tapi rumah Imam Ali jauh. Akhirnya Rasulullah menawarkan agar dia tukar rumah. Sayyidatuna Fatimah pindah sebelah Nabi, Harithah bin Nu'man pindah ke tempat yang jauh itu.
Lalu ketika disetujui oleh Harithah Ibnu Nu'man, Nabi SAW bergembira. Maka Nabi mengatakan, barakallahu fika ya Harithah, semoga Allah memberkahimu wahai Harithah. Lalu Sayyidatuna Fatimah Zahra pindah tempat tinggal di sebelah Rasulullah. Kalau di sekitar area Raudhah, ada di situ ada pintu khusus Sayyidatuna Fatimah. Kita tahu ada 2 pintu. Beliau itu rumahnya sebelah-sebelahan dengan istri-istri Rasulullah SAW dan mempunyai 2 pintu. Salah satu masuk ke dalam masjid, pintu langsung di masjid seperti pintu ini ke masjid, dan salah satu lagi di luar masjid. Maka radhiyallahu anha senantiasa mendengarkan nasihat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau di rumahnya. Bisa mendengarkan apa nasihat yang disampaikan Nabi di dalam masjid kepada para sahabat. Sayyidatuna Fatimah, beliau mempunyai kecintaan khusus di dalam hati Rasulullah, posisi khusus di dalam hati Nabi. Termasuk salah satu orang yang paling dicintai Rasulullah. Bagaimana Sayyidah Fatimah dicintai oleh Nabi sedangkan ibunya Allah nanamkan cinta, Allah memberikan rizki cinta kepada Sayyidatuna Khadijah dari Allah langsung kepada Nabi. Dan adalah orang yang paling menyerupai Rasulullah SAW. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, yang bisa meringankan beban dan kesulitan Nabi adalah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, dan membantu Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sesudah wafat Nabi tetap Sayyidatuna Fatimah membantu dan menolong Rasulullah Muhammad SAW. Dan Sayyidatuna Fatimah senantiasa meminta tolong kepada Nabi, bermusyawarah kepada Nabi SAW. Sampai Sayyidina Imam Ali pernah menceritakan Sayyidatuna Fatimah ini pernah mengadu karena tangannya itu sakit, bekas dari alat penggilingan gandum atau jagung. Alat penggilingan itu belum lama masih ada di Mesir. Memang itu perlu tenaga, capek. Ya, subhanallah. Putri Nabi mengadu nggak punya pelayan, nggak ada membantu. Putri Nabi, kesayangan Nabi, mengadu, tangan saya sakit ya Rasulullah. Masa nggak ada pelayan satupun yang ngurusin yang kerjaan berat? Minimal aja buat nyuci dan ngepel aja. Saya ngurusin yang lain kan sekarang begitu. Putri Nabi mengadu, beliau tangannya sakit, ada bekas daripada alat tersebut. Kemudian datang kepada Nabi meminta pelayan, minta khadim dari Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan lebih bagus daripada pelayan? Apabila kalian mau tidur, baca ini, takbir Allahu Akbar 33, dan subhanallah 33, dan alhamdulillah 33. Itu lebih baik daripada kalian punya pelayan. Sayyidatina Fatimah bukan hanya putri Nabi, tapi meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau meriwayatkan 18 haditsan, meriwayatkan 18 hadis dari Nabi. Satu hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan yang meriwayatkan dari Sayyidatuna Fatimah anaknya Imam Al-Husain dan Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah istri Rasulullah. Artinya Sayyidatuna Fatimah meriwayatkan 18 hadis. Ada satu hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, disepakati Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi kalau kita bilang. Kemudian Sayyidatuna Fatimah yang meriwayatkan dari Sayyidatuna Fatimah hadis Nabi pertama anaknya yang bernama Al-Husain, Sayyidina Al-Husain. Yang kedua Sayyidatuna Aisyah istri baginda Rasulullah. Yang ketiga Sayyidatuna Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri baginda Rasulullah, Anas bin Malik dan orang-orang lain. Dan hadis-hadisnya di dalam Kutubus Sittah, dalam kitab-kitab hadis seperti Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya. Ada kemiripan antara Sayyidatuna Fatimah dan Rasulullah SAW. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak pernah lihat orang yang mirip geraknya, duduknya, jalannya, dirinya itu kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Apabila Sayyidatuna Fatimah masuk ke rumah Nabi SAW, Nabi SAW langsung berdiri menyambut kedatangannya.
Faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Nabi mencium Sayyidatuna Fatimah dan beliau mempersilahkan duduk di majlisnya, di sebelah beliau. Itu sebuah kemuliaan untuk Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Wa kana an-nabiyyu idza dakhala 'alayha qamat min majlisiha faqabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Fatimah, ketika Sayyidatuna Fatimah masuk majlis atau tempat Rasulullah, Nabi langsung berdiri menyambut kedatangannya, mencium beliau dan mempersilahkan beliau duduk di sebelah Rasulullah persis. Dan begitu pula Sayyidatuna Fatimah, kalau Nabi masuk ke rumah beliau atau dimanapun beliau berada, Sayyidatuna Fatimah langsung berdiri menyambut kedatangan Nabi, mencium Rasulullah SAW, lalu beliau mempersilahkan Rasulullah duduk di sebelahnya. Ada manaqib kemuliaan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu alaiha. Kemuliaan Sayyidatuna Fatimah, pertama hadis riwayat At-Tirmidzi dari Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna hadha malakun lam yanzilil arda qat qabla hadhihi layla. Ada malaikat ini baru turun, gak pernah turun sebelumnya sama sekali. Itu malaikat hanya turun cuma malam ini saja, dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW, wa yubashshiruni, dan menyampaikan berita gembira, bi anna Fatimah sayyidat nisa ahlil jannah. Beliau penghulu daripada seluruh wanita yang di dalam surga nanti, Sayyidatuna Fatimah. Dan Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain sayyidah, mereka dua sayyid, pemimpin para pemuda di dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menggaris empat garis gitu, atau 4 garisan di depan para sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, tadruna ma hadza, tahu ini 4 garis ini apa? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi katakan, ini wanita-wanita yang paling mulia di surga ya Allah. Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, Imra'at Fir'aun, istri Fir'aun, dan yang keempat Maryam ibnata Imran. Ini 4 wanita mulia di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kharaja an-nabiyyu ghadatan fi sabah. Pernah Rasulullah keluar suatu waktu di pagi hari, wa alaihi murahhal min sya'rin aswad. Nabi SAW menggunakan salah satu macam pakaian. Lalu Sayyidina Rasulullah menggunakan jubah atau pakaian tersebut. Lalu datang Imam Al-Hasan, anaknya Imam Ali, dimasuki oleh Rasulullah, diselimutin dengan pakaian tersebut. Kemudian datang Imam Al-Husain, dimasukin juga dalam pakaian tersebut. Kemudian datang Sayyidah Fatimah, dimasukin juga. Kemudian datang Sayyidina Imam Ali, ditutup semua, dia diselimutin bersama Nabi. Langsung Nabi membaca firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan ar-rijsa, hal-hal yang buruk, ahlal bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirakum tathira. Allah ingin bersihkan kalian sebersih-bersihnya. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha sangat melayani suaminya di dalam rumah. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 6 halaman 33, sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha termasuk orang yang sabar bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Ali itu tidak termasuk orang yang kaya. Menikah dengan Sayyidah Fatimah aja jual baju perang yang diberikan Rasulullah kepada beliau, 400 dirham. Dan kehidupan beliau itu sangat sederhana, tetapi Sayyidatuna Fatimah tetap bersabar bersama Sayyidina Imam Ali. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, hadis yang saya sampaikan tadi riwayat Bukhari, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Namanya mengadu kepada ayahnya. Aku ini menikah punya suami, tapi kok alat penggiling ini buat tangan saya sakit. Kemudian pas datang ke Nabi mau cerita, nggak ada Rasulullah, dia cerita sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pas Rasulullah balik, baru Sayyidah Aisyah cerita. Nabi datang ke rumah Fatimah. Fatimah sama suaminya udah mulai mau tidur, Nabi langsung masuk. Imam Ali langsung berdiri menyambut kedatangan Nabi. Kata Nabi, tidur aja, tidur.
Langsung Nabi masuk di antara mereka berdua sampai Imam Ali mengatakan, aku merasakan kaki Rasulullah dingin di dada saya. Artinya Nabi lagi duduk, mereka lagi tiduran. Rasulullah lagi duduk di antara mereka berdua. Kata Nabi SAW, apa? Maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah amalan lebih bagus daripada pelayan yang kalian cari atau khadim, pembantu? Kalau kalian mau tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu lebih baik. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, beliau menjaga rahasia Rasulullah. Kok bisa menjaga rahasia Rasulullah? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah ummul mukminin, inna kunna azwajan nabi indahu jami'an lam tughadir minna wahidah. Ketika Rasulullah SAW menjelang sakaratul maut akhir hayat, seluruh istri Nabi kumpul berada di sekitar Rasulullah. Satu pun di antara kita tidak pergi, semua berada bersama Nabi. Fa'aqbalat Fatimah alaiha salam tamshi. Datang Sayyidah Fatimah kepada Rasulullah dan beliau berjalan seperti cara jalannya Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW ketika Sayyidah Fatimah masuk, kata Nabi, marhaban ya bun binti. Nabi mempersilahkan Sayyidah Fatimah masuk. Lalu Nabi mempersilahkan Fatimah radhiyallahu anha duduk di sebelah kanan Nabi atau sebelah kirinya, kata Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi SAW membisiki Sayyidah Fatimah dengan sebuah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu dia menangis dengan tangisan yang kencang. Kemudian ketika Rasulullah memandang wajah Fatimah lagi nangis, sedih, galau, langsung dipanggil lagi, sini, aku bisikin kamu lagi. Lalu Nabi mau menyampaikan sesuatu sampai dia tertawa. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, Rasulullah mengkhususkan kamu wahai Fatimah dengan sebuah rahasia yang tidak dikhususkan kepada kami. Kamu nangis, tiba-tiba kamu ketawa dan lain sebagainya. Kata Sayyidah Aisyah, apa yang dirahasiakan Rasulullah? Apa yang dibisikin Nabi kepadamu? Kata Sayyidah Fatimah, aku nggak mau bongkar rahasia Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah masih penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Aisyah terus mengajak Fatimah untuk menceritakan radhiyallahu anhum. Kata Sayyidah Fatimah, karena Rasulullah sudah wafat, aku harus menceritakan. Yang pertama, aku pas Nabi bisikin saya dan aku menangis karena kata Nabi, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku setahun sekali. Tetapi kali ini tahun ini dua kali. Berarti ini kemungkinan pendekatan ajalku, sebentar lagi saya wafat. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Kamu adalah sebagai orang yang penerus aku nanti, orang terbaik. Kemudian Sayyidah Fatimah menangis pada saat itu. Ketika Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah udah nangis sampai kencang tangisannya, Nabi nggak tega, langsung Nabi manggil, "Hei sini, aku bisikin lagi. Ya Fatimah, ala tardina an takuni sayyidat nisa'il mu'minin atau sayyidat nisa' hadhil ummah." Wahai Fatimah, maukah kamu ridha tidak kalau kamu menjadi penghulu daripada seluruh wanita beriman? Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW bisikin Sayyidah Fatimah bahwa beliau adalah orang yang paling pertama menyusul Rasulullah SAW sesudah wafat. Ketika Nabi SAW manggil, maukah kamu menjadi wanita penghulu daripada seluruh wanita mukminah? Dan dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi bisikin Fatimah sampai dia tersenyum bahwa Sayyidah Fatimah adalah orang yang wafat sesudah Nabi. Dan betul, Sayyidatuna Fatimah orang yang pertama wafat sesudah Rasulullah SAW. Nabi marah untuk Sayyidah Fatimah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib pernah melamar anaknya Abu Jahal. Sedangkan Sayyidina Ali sudah nikah dengan Fatimah binti Rasulullah. Fasami'tu Rasulullah yakhtubun nas. Lalu Nabi SAW lagi berkhutbah menyampaikan pidato di atas mimbar. Inna Fatimata minni, sesungguhnya Fatimah bagian dari aku. Wa ana atakhawwafu an tuftan fi diniha. Saya khawatir dia difitnah dalam agamanya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai Rasulullah melarang Imam Ali menikah dengan anaknya Abu Jahal? Kan Nabi sendiri menikah lebih dari satu. Tapi kenapa Nabi tidak membolehkan
Sayyidina Imam Ali poligami untuk anaknya sendiri, padahal yang lain bebas. Kenapa khususnya anak Rasulullah? Kenapa? Kata ulama, karena Rasulullah mengatakan, bukan aku mau menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tetapi wallahi la tajtami'u bintu Rasulillah wa bintu aduwullahi abada. Nggak mungkin anak Rasulullah dan anak musuhnya Allah di satu rumah. Karena anak Abu Jahal, Abu Gosok ini, kan Abu Jahal orang aduullah, musuhnya Allah. Nggak mungkin bertemu Ali menikah dengan dua-duanya, yang anak Rasulullah dan anak musuhnya Allah, yang nggak mungkin. Nggak mungkin bertemu. Dan dalam riwayat diambil kesimpulan para ulama, dikatakan Abu Jahal membolehkan, mengizinkan Imam Ali nikah dengan anaknya, tapi dengan syarat satu. Ini dibahas oleh para ulama luas. Tapi kata Nabi, saya tidak mau, nggak mungkin bertemu. Anak Nabi sama anak musuh Allah satu rumah, nggak mungkin. Ada ulama lain menjelaskan bahwasannya Imam Ali ketika mau menikah dengan anaknya Abu Jahal, diminta oleh Abu Jahal untuk satu syarat. Saya yang lain bebas, kamu cuma satu aja lakukan, ceraikan anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW marah, karena semua yang menyakiti Sayyidatuna Fatimah akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan Sayyidatuna Fatimah agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya tidak akan menyelamatkan kamu dari azab Allah. Nabi memanggil, ya Bani Abdul Muttalib, saya tidak akan menyelamatkan kalian dari Allah. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah. Wahai Fatimah, anak Rasulullah, minta apa saja yang kamu mau, aku akan kasih. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Kamu minta apa aja aku kasih, kecuali satu, aku tidak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kesedihan Sayyidatuna Fatimah ketika Rasulullah SAW menjelang akhir hayat, sakaratul maut, beliau sangat sedih. Kemudian Rasulullah SAW meringankan dengan berita yang disampaikan, berita gembira kepada beliau, bahwa beliau adalah orang yang paling pertama menyusul sesudah wafat Nabi dan menjadi penghulu daripada seluruh wanita yang ada di dunia. Kemudian ketika Rasulullah wafat dan dimakamkan oleh para sahabat, Sayyidatuna Fatimah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Ya Anas, bagaimana kalian bisa tega kalian memakamkan Rasulullah dalam kubur, dan kalian bisa tutup kuburan Nabi itu dengan tanah? Sampai Anas juga sendiri menangis. Beliau tidak bisa menjawab Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha pernah meminta warisan. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari Muslim dari Urwah bin Zubair bahwasannya Aisyah ummul mukminin akhbarathu anna Fatimah alaiha salam, bahwasannya Fatimah anak Rasulullah pernah meminta kepada Abu Bakar Siddiq sesudah wafat Nabi untuk membagikan warisan yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah bersabda, la nurathu ma tarakna sadaqah. Kami tidak meninggalkan warisan, kata Nabi. Yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Lalu Sayyidah Fatimah marah besar sama Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia mendiamkan Abu Bakar dan menjauhinya sampai beliau wafat. Dan Sayyidatuna Fatimah sesudah wafat Nabi kira-kira 6 bulan beliau menyusul, karena Sayyidah Fatimah sedih atas wafatnya Rasulullah. Tidak lama beliau jatuh sakit, kemudian beliau wafat 6 bulan sesudah wafat Nabi. Apakah Sayyidah Fatimah tetap marah kepada Sayyidina Abu Bakar sampai beliau wafat? Kata ulama tidak. Ada riwayat dari Al-Baihaqi, dari Asy-Sya'bi, ketika Sayyidah Fatimah sakit berat, datang Sayyidina Abu Bakar untuk meminta izin menjenguk beliau sekalian bertemu dengan beliau. Kemudian Sayyidina Imam Ali, adab akhlaknya walaupun seorang suami datang kepada Sayyidah Fatimah, minta izin, wahai Fatimah, Abu Bakar minta izin mau bertemu. Apakah kamu mau nggak aku izinkan bertemu? Kata Sayyidah Fatimah, silahkan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk dan meminta ridha dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت.
Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Meminta ridha daripada Sayyidatuna Fatimah agar beliau meridhai Sayyidina Abu Bakar. Bayangkan orang terbaik sesudah Nabi. Sayyidina Abu Bakar merasa bersalah, tetapi beliau cuma menyampaikan wasiat Nabi. Kata Nabi, semua warisan yang kita tinggal bukan warisan, harta yang kita tinggal bukan warisan, tetapi disedekahkan semua. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Dengan bahasa yang singkat, demi Allah aku tinggalkan rumah saya, harta saya, keluarga saya, kerabat saya, kecuali mencari ridhonya Allah dan ridha Rasulnya dan ridhonya keluarga Rasulullah SAW. Sampai saya juga bertakarrub dengan mencintai kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terus meminta diridai, akhirnya diridai oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu alaiha. Abdullah bin Abbas mengatakan yang pertama kali menggunakan, kalau kita sebut zaman sekarang ya, semacam peti gitu ya, atau keranda gitu ya, itu Sayyidah Fatimah yang pertama menggunakan itu, yang dibuat oleh Asma bintu Umais, istri Sayyidina Abu Bakar, ketika dilihat di negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Kenapa? Karena peti itu atau semacamnya itu tertutup, artinya nggak nampak wanita yang atau orang mayat di dalamnya, atau kerandi gitu yang kita saat pakai keranda itu yang kita pakai saat ini untuk mayat, kan di Indonesia kita tutup pakai kain kan. Sayyidah Fatimah minta ditutup. Kenapa? Biar tidak nampak tubuhnya. Subhanallah. Sampai segitu, itu pertama menggunakannya adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu alaiha. Dan yang menyolatkan jenazah Sayyidah Fatimah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dan yang turun di dalam lahadnya beliau Sayyidina Al-Abbas dan Imam Ali bin Abi Thalib, suami dari beliau adalah Al-Fadl ibn Al-Abbas. Dan Sayyidatuna Fatimah dimakamkan di kuburan Baqi'ah, ada di sebelah Masjid Nabawi, pintu 2223. Sayyidatuna Fatimah wafat di malam hari Selasa 13 Ramadan tahun 11 Hijriyah. Dan usianya beliau ketika wafat kira-kira berapa? 29 tahun. Sayyidah Fatimah dengan kemuliaannya dan begitu dicintai oleh Nabi SAW, beliau wafat 6 bulan sesudah wafat baginda Rasulullah. Dan usianya beliau pada saat itu berapa? 29 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 23. Berarti beliau masih sangat muda dibanding siapa? Usia Nabi wafat 63, Abu Bakar juga, Umar juga usia sama. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, begitu kebesaran dan kemuliaannya beliau, dicintai oleh baginda Rasulullah. Usia wafat Sayyidatuna Fatimah adalah berapa usianya? 29 tahun. Dan Sayyidina Imam Ali sangat sedih dengan wafatnya Sayyidatuna Fatimah. Beliau kehilangan sosok wanita yang mulia yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, adalah Sayyidatuna Fatimah. Ini wallahu a'lam kubur daripada Sayyidah Fatimah di kuburan Baqi'. Wallahu a'lam bissawab. Karena sesudah dihancurkan bangunan oleh pemerintah Saudi pada saat itu, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabi, maka semua kubah-kubah yang ada di kuburan Baqi' semua dimusnahkan dan dihilangkan. Dikatakan wallahu a'lam, ini kalau nggak salah pas kita masuk Baqi', dia ada di sebelah kanan, kalau nggak salah antara sebelah kanan kiri awal masuk kuburan Baqi', kalau nggak salah sebelah kanan. Dan para ulama tahu, seperti Habib Umar bin Hafidh, Habib Salim Syatiri almarhum, Habib Zain bin Sumit, ulama-ulama besar pasti tahu. Ini karena turun-temurun dari ulama-ulama mereka, ini kuburan fulana, ini kuburan fulan, ini kuburan fulan. Dikasih tahu ini kuburan istri Rasulullah, ini kuburan anak Rasulullah, ini kuburan Imam Al-Hasan. Dan di situ beliau dimakamkan di kuburan Baqi'. Berarti Al-Baqi' itu disebut Baqi' Al-Gharqad, ya. Dan di situ makam Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu alaiha. Ini biografi singkat tentang Sayyidatuna Fatimah. Tapi kalau kita berbicara tentang beliau, walaupun wafat usia 29 tahun, tetapi tidak akan bisa kita membahasnya dalam cuma pertemuan singkat seperti ini. Itu dibahas luas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Semoga Allah senantiasa meridai kita
dan Allah menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah kumpulkan kita bersama beliau-beliau di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.